Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga dalam keadaan baik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab menerangkan maksud pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, seperti yang kalian baca atau yang seperti tugas-tugas kemarin, itu pengertian dari novel itu adalah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Itu adalah pengertian dari novel. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam novel itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang berada di dalam novel itu sendiri. Nah, meliputi apa saja novel intrinsik itu? Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Dari yang pertama, tema. Tema itu apa? Tema itu adalah dasar dari cerita. Dasar dari sebuah cerita itu berkaitan tentang apa? Tentang isi dari cerita. Bagaimana cara mencari tema? Cara mencari tema yaitu dengan membaca secara keseluruhan. Baru kalian bisa menemukan isi dari tema tersebut. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh itu dibedakan menjadi tokoh utama, tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh sentral atau tokoh yang sangat penting perannya dalam cerita tersebut, atau tokoh yang sering muncul dalam cerita tersebut. Dengan tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh bawah atau tokoh yang tidak selalu diceritakan, namun memiliki hubungan dengan tokoh utama. Yang ketiga, penokohan. Ingat, tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu orangnya, dengan kalau penokohan itu adalah watak dari tokoh atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu protagonis, antagonis, dan tertagonis. Protagonis yaitu tokoh yang berwatak baik, sedangkan tokoh antagonis itu kebalikannya, yaitu tokoh yang berwatak jahat. Dan yang ketiga adalah tokoh tertagonis atau tokoh penengah kalau ada perdebatan dari tokoh antagonis dan tokoh protagonis, jadi tertagonis akan dimunculkan. Yang keempat, alur atau plot. Itu apa? Rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Maksud dari hubungan kausalitas itu apa? Hubungan yang berkesinambungan. Jadi alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu alur yang menceritakan dari awal sampai akhir cerita, atau dia menceritakan dari dia masih kecil sampai dia sudah tua. Sedangkan alur mundur itu alur yang menceritakan dari dia sudah tua, menceritakan ke masa lalunya waktu dia masih kecil atau remaja. Yang ketiga, alur campuran. Jadi alur campuran ini itu menceritakan dari dia masih muda atau masih kecil sampai dia tua. Nah, dari tua itu dia menceritakan ke masa lalunya dulu. Itu alur campuran. Sedangkan yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi. Nah, latar atau setting di sini bisa juga dimaksudkan adalah tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, tempat terjadinya itu bisa ada latar waktu, latar tempat, latar sosial, latar suasana. Latar waktu berarti waktu terjadinya peristiwa tersebut atau cerita tersebut.
Contohnya bisa pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari. Dengan latar tempat. Latar tempat itu tempat di mana cerita tersebut dibuat. Bisa di sekolah, di rumah, di kantin, dan sebagainya. Selanjutnya latar sosial. Latar sosial itu kondisi sosial saat cerita itu dibuat. Bisa waktu zaman, bisa karena zaman entah itu waktu peperangan atau sebagainya. Yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana itu adalah suasana yang dirasakan dari tokoh tersebut. Bisa waktu, bisa senang, sedih, terus mengharukan, itu juga bisa. Yang ke-6 yaitu sudut pandang atau point of view. Apa itu sudut pandang? Sudut pandang itu cara pengarang menempatkan tokoh tersebut. Cara pengarang menempatkan tokoh tersebut dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu contohnya aku, saya, itu sudut pandang orang pertama. Dengan sudut pandang orang ketiga yaitu dia, iya, itu juga termasuk. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang dalam cerita. Amanat itu bisa secara langsung atau analitik, itu berarti disampaikan secara langsung dalam cerita, ada tulisannya dalam cerita tersebut. Sedangkan kalau yang tidak langsung bisa dinamakan dramatik. Nah, atau dramatik itu berarti kamu menyimpulkan sendiri dari setelah kamu membacanya, kamu bisa menyimpulkan sendiri amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Itu yang unsur intrinsik. Sedangkan yang unsur ekstrinsik itu ada nilai-nilai. Contohnya ada nilai sosial, nilai budaya, nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan. Itu termasuk ke dalam nilai unsur ekstrinsik. Sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih bingung bisa ditanyakan via WA ya.